Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika akhir masa nanti, di mana manusia akan mengalami proses kehidupan akhirat hingga sampai kepada alam hisab, maka manusia di kala itu akan dibariskan seluruhnya untuk siap menjalani sidang amalan di depan Hakim yang Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat berbicara dan bergerak. Jangankan manusia, para malaikat juga akan berdiri tegap penuh ketakutan kepada Sang Maha Pencipta, termasuk kita sebagai manusia di kala itu. Saat hari persidangan itulah, tidak ada satupun yang berani bercakap, berbicara antara satu dengan yang lainnya, bahkan menggerakkan tubuh walau hanya sedikit juga tidak akan pernah bisa. Hal ini karena semua manusia dan makhluk lainnya seperti malaikat dan jin berbaris berdiri dengan penuh rasa ketakutan di depan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari hisab nanti, hari di mana semua manusia akan diadili dengan seadil-adilnya. Di kala itu tidak ada satupun yang berbicara melainkan atas izinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Kesimpulannya, dikala hari hisab nanti terjadi, maka seluruh manusia dan makhluk lainnya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala sidang itulah seluruh manusia berdiri dan tidak berbicara sepatah apapun melainkan atas izinnya. Namun tahukah Anda, di saat hari pengadilan itu terjadi nanti, nyatanya ada 4 golongan yang akan diberi hak Allah untuk dapat berbicara dan berhujah di depannya. Bahkan menurut riwayat, 4 golongan inilah yang nantinya akan menjadi sebab di mana api neraka menjadi dingin karena mereka. Begitulah hebatnya 4 golongan ini. Siapakah mereka sebenarnya? Dan perbuatan apakah yang mereka lakukan sehingga api neraka yang begitu panas tak tertandingi dapat menjadi dingin karena kehadiran mereka? Kini mari kita saksikan penjelasannya sebagai berikut. Ketika para ahli tafsir dunia, termasuk di antaranya Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti menafsirkan surat Al-Isra ayat 15, mereka menukil beberapa hadis dan riwayat sahabat tentang tafsir ayat tersebut sebagai berikut. Rasulullah SAW pernah bersabda, 4 orang akan mengajukan alasannya kelak di hari kiamat, yaitu seorang lelaki tuli yang tidak dapat mendengar suatu apapun, seorang lelaki dungu atau idiot, seorang lelaki pikun, dan seorang lelaki yang mati di masa fitrah. Orang yang tuli mengajukan alasannya, wahai Tuhanku, Islam telah datang tetapi saya tidak dapat mendengar apapun. Orang yang dungu akan beralasan, wahai Tuhanku, Islam telah datang sedangkan anak-anak kecil melempariku dengan kotoran ternak yang kering. Orang yang pikun beralasan, wahai Tuhanku, sesungguhnya Islam telah datang tetapi saya tidak ingin akan sesuatu apapun. Orang yang meninggal dalam masa fitrah beralasan, wahai Tuhanku, tiada seorang pun dari Rasulmu yang datang kepadaku. Maka Allah mengambil janji dari mereka bahwasanya mereka harus benar-benar taat kepadanya. Setelah itu diperintahkan agar mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada dalam genggaman kekuasaannya, seandainya mereka memasukinya, tentulah neraka itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi mereka. Demikianlah yang dijelaskan dalam kitab Imam Ibnu Katsir dan kitab Ad-Durr Al-Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur karya daripada Imam As-Suyuti. Menurut sanad yang sama dari Qatadah, barang siapa yang memasukinya, maka tentulah neraka itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan baginya, dan barang siapa yang tidak mau memasukinya, maka ia diseret ke dalamnya. Sebagaimana pada penjelasan di atas, yang dimaksudkan dengan 4 golongan yang dapat berhujah dengan Allah itu adalah: pertama, lelaki tuli yang tidak dapat mendengar suara apapun; kedua, seorang lelaki yang mati di masa fitrah, yaitu masa tidak ada kenabian dan rasul, seperti masa antara Nabi Isa dengan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW; ketiga, seorang lelaki yang dungu; keempat, seorang lelaki yang pikun. Keempat golongan inilah yang menurut riwayat menjadi salah satu sebab nanti di mana api neraka yang panas itu akan menjadi dingin. Dan dari 4 golongan ini jualah yang dapat hak berbicara dan berhujah di depan Allah Subhanahu wa taala. Semua alasan mengapa mereka diberi kelebihan semacam itu seperti mana yang telah kita lihat dalam riwayat yang telah jelaskan di atas. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, syurga dan neraka adalah tempat yang akan dihuni oleh manusia sesuai dengan timbangan amalnya.
Kalau timbangan amal kebaikannya lebih berat dari dosanya, surgalah balasannya. Tapi bagi orang-orang yang berdosa dengan timbangan amal keburukan yang lebih berat, nerakalah tempatnya. Namun tahukah kamu bahwa ada 3 orang yang akan diseret ke neraka, namun 2 lainnya bisa terbebas? Seperti apa? Lalu apa yang dilakukan oleh 2 orang itu? Simak ulasannya hanya di channel Islam Populer. Dan tonton hingga akhir video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sahabat beriman, tak ada gambaran yang indah tentang neraka. Siksaannya bermacam-macam, seperti kulit hangus, kulit kepala yang mengelupas, minum air yang sangat panas, dan masih banyak lagi. Bahkan siksaan yang paling ringan adalah memakai alas kaki yang dibuat dari api neraka. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh siksa yang paling ringan bagi para penghuni neraka adalah siksanya Abu Thalib. Ia akan memakai 2 alas kaki yang terbuat dari api neraka hingga otaknya mendidih karena panasnya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan yang paling ringan saja sudah mengerikan gambarannya. Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat dari tempat mengerikan tersebut? Ternyata ada 2 orang yang selamat dari neraka. Siapa mereka dan apa yang dilakukannya? Sahabat beriman, akan ada 3 orang laki-laki yang diseret ke dalam neraka. Ketika keduanya masuk ke dalam neraka, malah neraka yang menjauhkan diri dari mereka. Apakah sebabnya? Namun seseorang yang lain harus masuk neraka tanpa dihambat apapun. Hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan mauquf sampai Ibnu Abbas. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Katsir. Walaupun hadis ini hukumnya mauquf, tapi dihukumi marfu'. Beliau menuturkan, ada seorang laki-laki yang diseret ke dalam neraka. Namun neraka malah menjauhkan diri dan bagian-bagiannya menciut satu sama lain. Allah yang Maha Penyayang bertanya kepada mereka, apa yang terjadi padamu? Neraka menjawab, laki-laki itu selalu memohon perlindungan padamu agar selamat dariku. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, bebaskanlah hambaku itu. Selanjutnya ada laki-laki yang tengah diseret ke neraka. Saat diseret dia berkata, ya Tuhanku, bukankah ini prasangka baik padamu? Allah lalu bertanya, apa prasangka baikmu? Dia menjawab, rahmatmu akan meliputiku. Maka Allah kembali berfirman kepada para malaikat, bebaskanlah hambaku. Terakhir, ada laki-laki yang diseret ke dalam neraka, tapi neraka malah berteriak melengking kepadanya. Tak beda dengan seperti tarikan bigal saat melihat gandum, lalu meringkik dengan keras tatkala semua orang di sana ketakutan. Hadis tersebut memberikan gambaran tentang 3 orang laki-laki yang diseret ke dalam neraka. Namun 2 orang laki-laki diantaranya berhasil selamat. Lelaki pertama selamat karena ia selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selamat karena selalu berprasangka baik terhadap Allah. Namun naas, orang terakhir harus masuk neraka karena perbuatan dosa dan maksiatnya. Saat lelaki ketika diseret ke neraka, ia tak melakukan apapun seperti 2 laki-laki sebelumnya. Neraka pun tak menjauh dan menciut lagi, malah melengking dan meringkik seperti suara keledai saat melihat makanan. Teriakan dan ringkikan seperti halnya akan membuat jantung copot. Hal ini sesuai digambarkan dalam Al-Quran. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 12. Sahabat beriman, hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bermaksiat akan mendapatkan ganjarannya dengan masuk ke dalam neraka. Namun ada yang selamat seperti 2 lelaki yang disebutkan dalam hadis. Perlu dicatat juga bahwa neraka memiliki lisan untuk berbicara. Bahkan neraka juga bisa sangat menantikan kedatangan orang-orang ke dalamnya. Perihal kemampuan neraka tersebut sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sunan Al-Tirmizi dengan sanad sahih dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat leher neraka akan keluar. Ia memiliki 2 mata yang bisa melihat, 2 telinga yang bisa mendengar, dan lisan yang bisa bicara. Lisan itu berkata, aku dipercaya menghadapi 3 golongan, penguasa semena-mena dan menentang, orang yang berdoa bersama Tuhan lain atau musyrik, dan orang yang suka menggambar patung. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah sahabat beriman, itulah 3 orang yang diseret ke neraka. Namun 2 orang lainnya berhasil lolos karena doanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan prasangka baiknya. Namun sayang sekali orang ketiga tak dapat lolos karena kemaksiatan yang dilakukannya. Neraka bukanlah tempat yang nyaman.
Apinya berkali-kali lipat dari api yang ada di dunia. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Api kalian yang dinyalakan Bani Adam adalah 1 bagian dari 7 bagian panasnya api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengetahui tentang neraka, semoga menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, surga dan neraka adalah sebuah tempat pasti yang akan manusia huni bergantung amal perbuatannya. Sebelum berada di kedua tempat tersebut, kita akan melalui yang namanya syirat atau jembatan. Orang yang gagal menyeberangi sirat ini akan jatuh ke jurang neraka. Namun nantinya mereka akan keluar karena berbagai alasan, seperti memperoleh syafaat. Siapakah manusia terakhir yang keluar dari neraka itu? Ini dia jawabannya. Tonton terus video ini hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Dalam melewati sirat atau jembatan, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang melewati jembatan dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Golongan kedua adalah orang yang berhasil selamat melewati sirat, tapi karena sambaran pengait-pengaitnya. Golongan ketiga ini adalah golongan yang tak seorang pun ingin menjadi bagiannya, yaitu orang yang tersungkur ke jurang neraka jahanam, dan golongan kaum muslimin yang amalan buruknya lebih banyak. Setelah beberapa waktu, manusia penghuni neraka yang masih memiliki iman dikeluarkan satu demi satu dengan berbagai alasan, yaitu mendapat syafaat malaikat, para nabi, ataupun kaum mukminin dari ahlul jannah. Terdapat seorang yang berada di neraka. Ia berusaha melewati dahsyatnya api neraka. Dengan berusaha terus, akhirnya ia berhasil meninggalkan neraka. Ia pun berseru, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku darimu, hai neraka." Kisah orang terakhir yang keluar dari neraka ini disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. "Sungguh aku tahu seorang penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, seorang penduduk jannah yang paling akhir masuk ke dalam jannah. Dialah seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan keadaan merangkak. Allah berkata, 'Pergilah, masuklah engkau ke dalam jannah.' Lalu ia mendatangi jannah, namun dihayalkan kepadanya bahwa jannah telah penuh. Maka dia kembali seraya berkata, 'Wahai Robku, aku mendapati jannah telah penuh.' Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, 'Pergilah, masuklah engkau ke dalam jannah.' Sekali lagi ia mendatangi jannah, namun kembali mendapati jannah telah penuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata lagi kepadanya, 'Pergilah, masuklah ke dalam jannah. Sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia dan 10 kalinya, atau engkau memiliki 10 kali dunia.' Nabi SAW bersabda, laki-laki itu berkata, 'Apakah engkau memperolok-olok aku, padahal engkau adalah raja?' Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai nampak kelihatan gigi gerahamnya, dan dikatakan bahwa orang itu adalah penduduk surga yang paling rendah derajatnya.' Hadis riwayat Muslim. Keluar dari neraka bukanlah akhir dari penderitaan. Ia pun merasakan panas dan kehausan. Ia pun melihat sekelilingnya dan pandangannya tertuju pada sebuah pohon, namun jaraknya jauh. Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Kemudian orang tersebut pun ditunjukkan pada sebuah pohon, lalu ia pun meminta didekatkan ke pohon itu kepada Allah. 'Ya Allah, mohon dekatkan aku ke pohon itu. Aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya.' Allah pun bertanya padanya, 'Jika aku dekatkan kau ke pohon itu, apa kau akan meminta hal lain lagi kepadaku?' Orang itu pun segera menjawab, 'Tidak, wahai Rabbku, aku berjanji tidak akan meminta hal lain.' Allah pun mengabulkan permintaannya, namun ia kembali melihat sebatang pohon yang lebih rindang dan indah dari pohon pertama yang ia tempati berteduh. Ia pun kembali meminta pertolongan Allah. 'Wahai Allah, mohon dekatkan aku ke pohon itu, aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Aku tidak akan meminta hal lain lagi.' Pintanya, Allah pun berfirman, 'Hai cucu Adam, bukankah kau telah berjanji tak akan meminta hal lain?' Orang itu pun menjawab, 'Iya benar, ya Allah. Tapi kali ini saja, aku benar-benar tak akan meminta hal lain lagi.' Pintanya lagi. Allah pun mengabulkan dengan kasih sayangnya untuk orang itu berteduh di pohon kedua.
Pohon kedua itu berada di dekat pintu surga. Ia pun meminta untuk dimasukkan ke surga. Ya Allah ya Rabb, masukkanlah aku ke sana, pintanya. Menunjuk pada surga yang kenikmatannya tak pernah terbayangkan oleh manusia di bumi. Allah pun kembali berkata, "Hai cucu Adam, hal apa yang membuatmu puas? Apakah kau ingin aku berikan dunia dan segala isinya?" Orang itu pun menjawab, "Ya Tuhanku, apakah kau tengah mengejekku? Tentu saja kaulah Tuhan pemilik alam semesta," ujarnya. Allah pun tertawa seraya berfirman, "Aku tidak mengejekmu, tapi aku maha kuasa mewujudkan apa yang kau inginkan." Orang itu pun dimasukkan ke surga sebagai penghuni terakhir. Dalam riwayat tersebut, Ibnu Mas'ud juga melihat Rasulullah SAW tertawa. Beliau pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tertawa?" Beliau pun menjawab, "Karena Tuhanku, Tuhan seluruh alam juga tertawa," sabda Rasulullah. Manusia terendah yang masuk surga merasa beruntung karena mendapat kesempatan seperti itu. Dia telah mendapatkan keberuntungan yang hakiki karena diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa dijatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Sahabat beriman, banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah tentang manusia terakhir yang keluar dari neraka dan akhirnya masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha Segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran bagi orang yang berbuat maksiat dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti banyak yang akan menjawab neraka. Di sana para pendosa akan disiksa. Semua perbuatan buruk selama di dunia akan mendapat ganjarannya. Namun tempat yang akan kita huni nantinya di akhirat bergantung amal yang kita kerjakan. Namun ada beberapa orang yang bahkan neraka haram akan menyentuhnya. Siapa sajakah mereka? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Rasulullah pernah bersabda tentang golongan yang tidak akan disentuh oleh neraka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Para sahabat berkata, "Mau wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Yang haram tersentuh api neraka adalah orang yang hayyin, layin, qorib, dan sol." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban, disahihkan Al-Albani. Lalu seperti apakah penjelasan keempatnya? Ini dia. Hayyin. Hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir dan batin. Orang ini adalah orang yang tidak gampang marah dan penuh pertimbangan. Dia tidak suka memakai kekurangan dan keburukan orang lain. Ia memiliki jiwa yang teduh dan tenang. Ada sebuah hadis yang menggambarkan sifat ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada Nabi SAW. "Wasiatilah saya." Beliau bersabda, "Janganlah kamu marah." Lelaki itu mengulangnya lagi, tetapi beliau tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." Hadis riwayat Bukhari. Lain. Orang ini adalah orang yang lembut dan santun dalam bertutur kata ataupun bertindak. Ia tidak kasar dan memaksakan keinginannya sendiri. Orang yang berbeda pendapat dengannya tidak lantas dimarahi. Ia selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Orang yang memiliki sifat ini termasuk ke dalam tanda orang yang berakhlak mulia atau berbudi pekerti yang luhur.
Mengenai sifat ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Arsh radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW itu bukan seorang yang kotor, baik kata-katanya atau tindakannya, dan tidak pula seorang yang bersengaja hendak berbuat kekotoran, baik kata-katanya atau tindakannya. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih di antara engkau semua adalah orang yang terbaik budi pekertinya. Muttafaq alaih. Qorib. Yang dimaksud dengan qorib adalah orang yang supel dan cepat dekat dengan orang lain. Orang yang memiliki sifat qorib ini mudah akrab dengan siapa saja. Orang ini memiliki sifat ramah, enak diajak bicara, murah senyum, tidak sinis dan tidak galak ketika bertemu dengan orang lain. Hal ini adalah salah satu bentuk kebaikan yang tidak boleh diremehkan sesuai sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada saya, janganlah sekali-kali meremehkan perbuatan baik, walaupun menyambut saudaramu dengan muka ceria. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sol. Sifat orang yang tak tersentuh api neraka selanjutnya adalah sol. Apakah itu? Yaitu orang yang selalu memudahkan urusan orang lain atau sesama manusia. Orang-orang ini tidak ingin mempersulit orang dan selalu bersedia memberikan solusi bagi orang lain yang membutuhkan. Mempermudah urusan orang lain sudah diperintahkan oleh Rasulullah melalui sabdanya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, permudahlah dan jangan kalian mempersulit. Gembirakan dan jangan kalian menakut-nakuti. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah keempat golongan yang tidak akan disentuh oleh neraka. Semoga kita termasuk dalam salah satu golongan tersebut, karena kita tahu bahwa neraka adalah tempat yang seburuk-buruk dari tempat buruk lainnya. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.